Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Selatan di masa kepemimpinan Bupati Pitahun kembali menggelar seleksi eselon 2 untuk mengisi 4 jabatan eselon 2 lingkup Pemkab TTS yang kini sedang vakum. Seleksi eselon 2 yang diawali dengan pengumuman dan pendaftaran pada awal bulan Agustus 2021 lalu, kini sudah memasuki uji kompetensi manajerial dan uji kompetensi bidang yang dipusatkan di kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau Kawan BKPP Kabupaten Timor Tengah Selatan Musa Benu SH yang diwawancarai KLTV News di ruang kerjanya Kamis 23 September 2021 menjelaskan, dalam pelaksanaan tes eselon 2 ini, Bupati membentuk panitia seleksi yang melibatkan sejumlah unsur, yakni unsur akademisi diwakili Dr. Ayub Meko, unsur tokoh masyarakat diwakili Dr. Randus Alfred KC MSI atau mantan Sekda TTS, dan unsur pemerintah diwakili Sekda TTS Martin Selan SH, Inspektur Kantor Inspektorat Kabupaten TTS Yakobis Nahas, dan Kepala BKPP TTS Musa Benu SH. Pelaksanaan seleksi eselon 2 jelas Musa Benu direncanakan berlangsung selama 5 hari kerja. Uji kompetensi manajerial oleh asesor berlangsung selama 3 hari dan sisanya panitia seleksi melakukan uji kompetensi bidang dan wawancara akhir. Menurutnya setelah seluruh tahapan seleksi selesai, hasil seleksi akan diserahkan kepada Bupati selaku pembina kepegawaian tertinggi di daerah dan dilaporkan kepada Komisi ASN untuk selanjutnya dilakukan pelantikan pejabat eselon 2. Pelaksanaan tes eselon 2 ini, Bapak Bupati membentuk panitia seleksi dengan melibatkan beberapa unsur. Yang pertama dari unsur akademisi. Akademisi itu nanti Bapak Dr. Ayub Meko, kemudian dari unsur tokoh masyarakat Bapak Alfred Kase, dan dari unsur pemerintah daerah, seharusnya dari provinsi dan kabupaten. Kita sudah mengajukan permintaan ke provinsi untuk Bapak Asisten 1 dan 2, tetapi karena beliau berhalangan sehingga yang mewakili unsur dari pemerintah hanya dari pemerintah Kabupaten TTS, yaitu Bapak Sekda sebagai ketua, kemudian Bapak Inspektur dan saya sendiri sebagai anggota panitia seleksi. Jadi tes direncanakan kurang lebih ada 5 hari tes. Ya, tahap pertama itu nanti dari asesor lebih dulu. Asesor melakukan tes untuk kompetensi manajerialnya itu 3 hari dan kemudian 2 hari untuk panitia seleksi melakukan uji kompetensi bidang dan wawancara akhir. Jadi yang dilakukan oleh asesor ini tes tertulis pertama, kemudian ada diskusi dan wawancara itu untuk pendalaman kompetensi manajerialnya. Sementara nanti di tingkat pansel itu akan dilakukan pemaparan makalah dan tanya jawab, kemudian yang terakhir wawancara akhir dari panitia seleksi. Dilakukan pleno untuk menyatukan hasil tes dengan asesor dan pansel untuk kemudian dilanjutkan kepada Bapak Bupati sebagai PPK. Nanti tahapan selanjutnya akan dilaporkan ke Komisi ASN untuk mendapatkan persetujuan baru masuk dalam pelantikan. Pantauan KLTV News di kantor BKPP setempat, peserta seleksi eselon 2 sedang mengikuti arahan asesor dalam gelar kegiatan seleksi dimaksud. Mereka akan memperebutkan 4 jabatan eselon 2 yang vakum, yakni jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah TTS, dilamar oleh Johannes Benu SCMSI, Sekretaris Kantor Bapeda TTS, Joni Ebenheiser Payon, Kabak Tata Pemsedda TTS, dan Grace Antonia Valo SE, Sekretaris Kantor Dinas Peternakan TTS. Jabatan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman TTS
Dilamar oleh Otniel Talo Tahun ST, Kabak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sedda TTS, Yakob Tamo Amalai ST, Sekretaris Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman TTS, dan Rudolf Ledemalo STMT, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman TTS. Berikutnya Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah TTS, dilamar oleh Apolos Banunaik SE, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD TTS, Dedi Leokuna SSTP, Camat Polen, dan Dr. Andusieri Otenakamnanu, Sekretaris BPBD TTS. Sedangkan jabatan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten TTS dilamar oleh Abdurrahman Ulumando SOS, Sekretaris Kantor Perpustakaan dan Kearsipan TTS, Dr. Ria A. Carolina Tahun, Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana TTS, dan Joni Ebenheiser Payon SH, Kabak Tatapem Sedda TTS. Polcelere KLTV News mewartakan.